teman-teman, jadi kita bakal lanjut ke nomor 2 dan kita langsung aja ke soalnya. Jika diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah, fungsi penawaran ini ditandai dengan Fs ya. Jadi P kurang 1,5Q sama dengan 14. Nah, diminta atau ditentukannya A fungsi permintaan dan B market equilibrium. Nah, tapi di A ini ada syarat-syaratnya. Jadi di A ini minta fungsi permintaan jika pada saat P sama dengan 20 atau kita bisa bilang harga pertama ya P1, P1-nya 20, terjadi excess demand atau ED sama dengan 6 unit. Nah, saat P-nya ini 38 atau harga keduanya terjadi excess supply atau kita sebut dengan ES sebesar 12 unit. Nah, karena kita udah dapat dua pertanyaan ini, kita langsung kerjain aja jawabannya ya. Pertama-tama itu kita lihat dulu pertanyaannya, fungsi permintaan. Nah, sama seperti nomor 1, kalau nomor 1 itu butuh 2 titik QS, kayak gini ya, butuh 2 titik QS, berarti kita ganti jadi QD aja, langsung QD. Kenapa? Karena kita butuh fungsi permintaan gitu ya. Jadi kita butuh 2 titik QD dan 2 titik P. Di sini udah ada 2 titik P-nya dan kita butuh 2 titik QD. Di sini belum ada kan? Nah, di sini kita punya satu petunjuk, yaitu kita punya fungsi ini, fungsi penawaran. Sama seperti nomor 1, karena kita nomor 2 ini mintanya kebalik dan kita ada fungsi penawaran, berarti yang bisa kita cari di sini adalah P dan Q kan, nilai P dan Q. Karena di sini udah ada P dua-duanya, berarti kita carinya nilai Q dong. Kita bisa langsung masukin ke fungsinya aja untuk dapat nilai Q-nya. Nah, untuk yang paling pertama kita masukinnya itu P20 dulu. P120 ini kita ganti aja ke fungsinya. Jadi P diganti dengan 20, terus kita masukin ke rumus. Jadinya nanti kita cuma sisa satu variabel aja. Nah, kita hitung baik-baik, hasilnya QS1 sama dengan 4. Lanjut ke titik kedua, QS2-nya. Pakainya yang P2 sama dengan 38. Terus kita masukin ke fungsinya, diganti P-nya dengan 38, hasilnya adalah QS2 sama dengan 16. Nah, dari QS1 dan QS2 berarti kita udah bisa bikin fungsi penawaran kan, tapi yang kita minta adalah fungsi permintaan. Berarti kita butuhnya QD. Nah, teman-teman jangan lupa ada rumus ED, ada rumus ES. Nah, kalau rumus ED itu QD kurang QS, kalau rumus ES itu QS kurang QD. Nah, teman-teman bisa hafalin rumusnya dengan cara kalau ED kan excess demand nih, berarti D-nya duluanin aja. Kalau ES itu supply, langsung ES-nya duluanin aja. Kalau excess demand itu artinya kuantitas barangnya yang diminta lebih banyak daripada kuantitas yang ditawarkan. Nah, sama aja sebenarnya kita bikin yang versi singkat. Kalau ED berarti D-nya duluan. Kalau ES berarti S-nya duluan. Kayak gitu ya ngitungnya. Tapi terserah teman-teman boleh pakai caranya teman-teman sendiri buat nginget gimana rumusnya, oke? Nah, kita lanjut aja. ED, kita udah ada QS, udah ada QS1 dan 2. Kita masukin aja ke ED. ED ini miliknya P1, jangan lupa ya. Jangan kebalik ya teman-teman. ED ini miliknya P1, ES ini miliknya P2. Terus lanjut aja kita masukin ke rumusnya. Nah, di sini ED-nya berapa? ED-nya 6 unit. Langsung masukin ED 6. Terus QS1. QS1-nya berapa? 4. Langsung ganti QS-nya 4. Nanti teman-teman hitung dapatnya QD. QD 1 ini adalah 10. Terus sama juga dengan ES. Ya, S-nya 12. Masukin aja dan QS-nya ini 16. Jadinya QD ini adalah 4. Setelah dapat 2 titik ini, kita langsung aja nyari seperti biasa rumus andalan kita untuk bikin fungsi. Setelah teman-teman masukin ke rumusnya, kita bisa langsung dapat fungsi permintaannya adalah sekian. Oke, nah setelah pertanyaan A, kita lanjut ke pertanyaan B.
Sini dimintanya adalah market equilibrium. Teman-teman udah tahu kan market equilibrium syaratnya itu adalah PD sama dengan PS dan QD sama dengan QS. Karena di awal kita udah punya FS dan kita barusan aja nyari FD, udah dapat FD-nya, kita bisa langsung pakai yang ini, PD sama dengan PS. Nah, PS ini awalnya kan ditulisnya PS kurang 1,5 Ki kan, tapi kan karena kita butuhnya PD sama dengan dan PS sama dengan. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Kita pindahin yang 1,5 Ki ini ke sebelah kanannya sama dengan. Jadi ini dipindah. Jadinya PS sama dengan 14 yang awal. Kalau ini negatif, dipindah jadi positif. Plus 1,5 Ki. Oke, karena dia udah sama, PS sama dengan dan QD sama dengan, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Itu PD sama dengan PS. PD-nya 50 kurang 3 Ki. 50 kurang 3 Ki sama dengan 14 plus 1,5 Ki. Kalau teman-teman hitung baik-baik kan dapat Ki kan? Nanti dapatnya QE. QE-nya 8. Nah, untuk dapat PE-nya seperti ini, teman-teman boleh pilih dua cara, yaitu bisa pakai PS atau PD, terserah teman-teman, gampangan yang mana. Nanti hasilnya bakalan sama kok, karena kita bakalan masukin QE-nya ke dalam persamaan ini. Aku pakainya PD ya, jadi PD sama dengan 50 kurang 3 Ki, aku masukin QE-nya 8, dan hasilnya PE adalah 26. Nah, jadi market equilibrium-nya adalah 8,26, atau kita tulis singkatnya adalah ME, ini QE, PE, jadi urutannya Q dulu baru P, 8,26, kayak gitu. Oke.